Oke, tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam minggu ya. Malam ini malam minggu. Iya ya, masa langsung malam Senin. Oke oke. Jadi apa ya? Jadi malam ini spesial kita eh saya live sendiri ya. Jadi sebenarnya kan saya tuh biasa ngadain live Instagram rutin itu seminggu 2 kali gitu ya, biasanya di Instagram ini ya, di Instagram ini masa di Instagram tetangga. Iya ya. Em, jadi memang ada agenda live Instagram rutin seminggu 2 kali. Memang sengaja saya agendakan. Biasanya sih saya agendakan ngobrol-ngobrol bareng teman-teman yang udah lama gak kejalin, dan teman-teman yang memang masih kejalin, terus juga teman-teman baru yang memang baru kenal. Biasanya saya ajakin live Instagram seperti itu. Udah tahu ya, mungkin pada penasaran gak sih kenapa kok saya ngadain live Instagram seminggu sampai 2 kali gitu. Nggak ada yang penasaran ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya sharing aja ya. Jadi sebenarnya kenapa saya itu akhirnya ngadain agenda live Instagram ya, sampai seminggu 2 kali bahkan gitu ya. Sebenarnya itu berawal dari rasa sukanya saya ngobrol. Jadi saya tuh tipe orang yang suka ngobrol gitu ya. Terus kemudian suka ngobrol, terus makin kesini tuh kan memang agenda-agenda di sini tuh makin padat kayak gitu. Terus untuk ngobrol, ketemu langsung sama orang seperti itu. Kalau dulu masih belum terlalu padat, apalagi dulu waktu masih kayak yang masih di dunia kampus gitu ya. Itu tuh kalau pengen ngobrol sama orang, pengen silaturahim, bisa ngampirin kayak gitu. Makin kesini kan udah makin tidak bisa karena agenda-agenda yang padat. Terus kemudian juga makin kesini kan makin mudah ya teknologi ya. Mau silaturahim udah bisa lewat sosial media gitu ya. Bisa WhatsApp, bahkan di WhatsApp juga sekarang ada video call seperti itu, bisa lewat Zoom, dan salah satunya lewat live seperti ini juga seperti itu. Jadi sudah tidak perlu yang jika pengen ketemu sama relasi yang udah lama tidak ditemui gitu ya, sudah tidak perlu sampai yang ngampirin karena jarak yang jauh seperti itu, bisa lewat sosial media seperti itu ya. Itu sih. Jadi sebenarnya kenapa live Instagram ini diadakan, kenapa saya nggak mengagendakan live Instagram sampai seminggu 2 kali, dan biasanya live Instagramnya juga barengan dengan orang lain ya, yaitu tadi biasanya dengan teman-teman yang memang masih kejalin, atau teman-teman yang memang udah lama gak kejalin gitu, biasanya saya hubungin, atau teman-teman baru juga seperti itu. Ya buat me time aja, buat ngobrol kayak gitu. Jadi karena akhirnya ngobrol itu adalah me time-nya saya, karena sudah kayak padat dengan banyak hal. Akhirnya sepertinya saya pengennya ada suatu me time, dan akhirnya mutusin ya udah deh, me time-nya ngobrol-ngobrol seperti itu. Sebenarnya berawal dari sana. Terus kemudian ini sih berikutnya itu, alasan berikutnya selain karena saya suka ngobrol, terus kemudian ini me time-nya saya seperti itu. Saya itu ini merasa gitu ya, setiap kali ngobrol dengan orang lain seperti itu, setiap kali mendengarkan pengalaman dan perjalanan orang lain, saya tuh ngerasa
belajar hal yang baru, atau ketika pun hal itu udah saya ketahui, saya ngerasa kayak diingatkan lagi tentang sesuatu kayak gitu, tentang sesuatu yang mungkin saya udah lupa, recall gitu. Jadi setiap kali ngobrol dengan orang, saya tuh ngerasa selalu dapat pelajaran-pelajaran seperti itu. Dan saya ngerasa seneng gitu tiap kali ngobrolnya aja udah me time gitu ya buat saya. Apalagi ketika saya dapat pelajarannya, dan tiap ngobrol dengan orang saya selalu dapat pelajaran-pelajaran, selalu dapat insight kayak gitu dari perjalanan-perjalanannya orang lain seperti itu. eh Perjalanan sekecil apapun itu tuh saya ngerasa kayak selalu dapat pelajaran di sana kayak gitu. Dan itu ngebuat saya seneng gitu ketika dapat pelajaran dari perjalanannya orang lain, ketika dapat pelajaran dari pengalamannya orang lain kayak gitu. Saya ngerasa kayak belajar lagi, diingatkan lagi kayak gitu, seperti itu. Terus kemudian saya mikir, mungkin mungkin ada orang lain juga gitu, mungkin ada orang lain juga yang mungkin juga kayak saya gitu ya, senang mendengarkan perjalanannya orang lain, dan mungkin bisa dapat pelajaran dari perjalanannya orang lain. Karena itu kemudian saya save, saya share ke sosial media YouTube seperti itu. Saya save di Instagram seperti itu sih sebenarnya. Jadi sampai di perjalanan bagian ini saya tuh merasa bahwa setiap perjalanan kita itu penting dan berharga. Ini hal yang selalu saya omongin sih ke teman-teman gitu ya, ke orang-orang yang biasanya saya undang gitu ya. Mereka selalu nanya, emang ada acara apa, emang untuk apa. Saya tuh selalu bilang bahwa setiap perjalanan kita itu saya ngerasa penting dan berharga. Setiap perjalanan kita penting dan berharga buat diri kita sendiri, dan saya pikir juga buat orang lain kayak gitu. Dan bahkan menurut saya bahkan bukan hanya sebuah perjalanan sukses, berhasil, bukan hanya di perjalanan itu aja hal yang berharga, tapi bahkan di perjalanan-perjalanan gagal, sedih, kecewa, menurut saya itu juga perjalanan-perjalanan yang berharga, yang di sana juga kita bisa belajar banyak hal seperti itu. Cuman ya kan kita sering kali ya, saya juga sama, masih belajar sampai sekarang. Kita tuh sering kali dalam perjalanannya kita, dalam cerita-ceritanya kita itu hanya bersedia gitu ya, bersedia menerima hal-hal yang positif, hal-hal yang dianggap positif, dianggap baik, misalnya seperti kebahagiaan, sukses, hubungan-hubungan yang harmonis, seperti itu, happy, ya cerita-cerita yang menyenangkan lah, perjalanan-perjalanan yang menyenangkan. Seringkali kita itu ketika melewati perjalanannya kita sendiri, melewati ceritanya kita tuh seringkali hanya ingin bersedia menerima, menjalani hal-hal yang dianggap positif gitu. Ketika kita ada di bagian cerita atau di bagian perjalanan yang sebaliknya gitu ya, yang dianggap negatif seperti itu, misalnya seperti rasa sedih, rasa kecewa, gagal, hubungan yang tidak harmonis seperti itu, takut, dan lain sebagainya. Seringkali bagian itu kita tidak bersedia untuk nerima seperti itu, tidak bersedia untuk menjalani. Ya seperti itu. Dan saya juga masih belajar sampai sekarang. Padahal semua hal ini kan utuh ya. Maksud saya gini, ketika ada kebahagiaan dalam waktu yang bersamaan selalu berpasangan dengan rasa sedih kayak gitu. Ketika ada berhasil selalu berpasangan dengan gagal seperti itu. Ketika ada hubungan yang harmonis selalu berpasangan dengan hubungan-hubungan yang tidak harmonis, dan itu berpasangan seperti itu.
Dan tidak mungkin kita itu menjalani salah satunya aja gitu. Tidak mungkin di dalam perjalanan dan dalam ceritanya kita, semua orang itu tidak mungkin hanya mengalami kebahagiaan aja, tidak mengalami rasa sedihnya, atau hanya mengalami hubungan yang harmonis aja. Dia tidak mengalami hubungan tidak harmonis seperti itu, atau dia hanya mengalami keberhasilan aja, tidak pernah mengalami kegagalan. Itu tidak mungkin, karena semua hal itu utuh berpasangan seperti itu, dan tiap kita pasti akan ngalamin itu seperti itu. Bahkan meskipun kita tidak bersedia melewatinya, tidak bersedia menjalaninya seperti itu, tapi kita pasti akan melewatinya seperti itu. Dan tidak apa-apa. Jadi sebenarnya gagal, sedih, kecewa, insecure, hubungan-hubungan tidak harmonis, sebenarnya itu semua tidak apa-apa. Hal-hal yang kita anggap negatif sebenarnya itu semua tidak apa-apa. Tidak apa-apa hal-hal yang kita anggap positif. Sebenarnya kita tuh merasa hal-hal yang kita anggap negatif itu hal yang mungkin mengancam kita, seperti itu ya. Hal yang tidak bersedia kita lewatin, seperti itu. Karena kita dari kecil itu tidak terbiasa gitu ya, tidak terbiasa dengan hal-hal yang dianggap negatif. Jadi misalnya ya, kalau sedih itu dianggap hal yang negatif, tapi kalau bahagia dianggap hal yang biasa. Jadi kalau nangis, kalau sedih itu dimarahi, karena itu dianggap hal negatif, dianggap hal yang salah, dianggap hal yang jelek seperti itu. Ketika gagal, di ini ya misalnya diremehin orang lain seperti itu, tidak diapresiasi seperti itu. Tapi ketika berhasil sebaliknya diapresiasi, dipuji seperti itu. Nah, sebenarnya itu yang ngebuat kita akhirnya tidak terbiasa dengan hal-hal yang kita anggap negatif, padahal itu biasa. Jadi seperti kita merasa sebuah keberhasilan itu adalah hal yang biasa, gagal itu sebenarnya juga hal yang biasa. Seperti kita merasa kebahagiaan itu hal yang biasa, sebenarnya rasa sedih itu hal yang biasa. Karena tiap kita itu sebenarnya mengalami dan pasti akan mengalami, tidak mungkin enggak seperti itu. Yang ngebuat akhirnya sedih, gagal, kecewa, takut, dan hal-hal yang dianggap negatif lainnya itu hal yang tidak biasa. Yang ngebuat itu tidak biasa itu karena kan anggapannya orang ya. Karena orang menganggap itu hal yang negatif, hal yang tidak biasa, akhirnya kita merasa itu hal tidak biasa dan kita tidak boleh mengalami hal itu. Ngebuat kita merasa kita tidak boleh gagal, kita tidak boleh sedih, kita tidak boleh kecewa, kita tidak boleh takut. Padahal kita boleh gagal gitu, kita boleh sedih, kita boleh kecewa, kita boleh takut seperti itu. Dan itu wajar karena semua orang pasti mengalami seperti itu. Nah, ya itu sih, karena kita itu terbiasa dengan hal-hal yang dianggap positif oleh lingkungan kita. Jadi ketika ada hal-hal yang dianggap negatif oleh lingkungan kita juga mikirnya itu juga hal yang negatif, dan kita tidak ingin mengalaminya gitu. Tidak ingin mengalami kegagalan, tidak ingin mengalami rasa sedih, tidak ingin mengalami rasa kecewa, tidak ingin mengalami rasa takut seperti itu. Padahal ya tidak apa-apa kita mengalami hal seperti itu. Ya karena kita manusia ya, pasti punya hal kayak gitu, pasti mengalami hal seperti itu. Ya itu tadi, karena kita utuh, karena semuanya berpasangan seperti itu. Nah, BTW teman-teman, sebenarnya agar kita itu bisa terbiasa gitu, kita kan selalu ngerasa berat ya, tiap kali ngerasa gagal, tiap kali kita itu sedih, tiap kali kecewa, takut gitu, kita ngerasa berat gitu. Rasa beratnya itu karena memang pertama, memang dari lingkungan sendiri, kita dari dulu udah terbiasa ditolak gitu, ditolak dengan hal-hal yang negatif. Ketika ada hal yang negatif, kita ditolak tuh, mestinya kamu tidak sedih, mestinya kamu tidak gagal seperti itu. Dan itu ngebuat kita berat kan, ketika mengalami kegagalan, ketika mengalami rasa kecewa, ketika mengalami rasa sedih, khawatir ditolak oleh lingkungan karena dianggap negatif seperti itu. Itu yang pertama.
akhirnya kita tidak terbiasa dan tidak terlatih gitu. Kita terlatihnya hanya terlatih berhasil, hanya terlatih bahagia seperti itu. Hanya terlatih di hubungan-hubungan yang harmonis seperti itu. Di hal-hal yang sebaliknya, di hal yang dianggap negatif, kita tidak terlatih seperti itu, karena kita udah terbiasa ditolak tuh oleh lingkungan seperti itu, dan akhirnya kita juga menolak hal itu. Nah, sebenarnya kita itu bisa terbiasa dengan hal-hal yang tadinya itu kita anggap negatif atau hal yang ditolak oleh lingkungan kita. Kita tuh bisa terbiasa dengan kegagalan, kita bisa terbiasa dengan rasa kecewa, kita bisa terbiasa dengan rasa sedih, bisa terbiasa dengan rasa takut. Itu bisa. Caranya gimana? Latihan. Caranya dengan latihan. Kalau teman-teman kemarin lihat live Instagram sebelumnya ya, minggu lalu sepertinya kalau saya tidak salah ingat sih, itu bareng Mbak Lulu seperti itu tuh kita ngobrolin tentang latihan. Jadi setiap hal itu sebenarnya bisa kita lakukan ketika kita itu sudah terlatih, ketika kita sudah latihan. Pun ketika kita menghadapi kegagalan, rasa sedih, kecewa, dan hal-hal yang kita anggap negatif seperti itu sebenarnya bisa kita hadapin ketika kita bisa dengan mudah ya, bisa mudah kita hadapi ketika kita sudah terlatih seperti itu. Tapi kan kita belum terlatih ya dari dulu. Nah, karena kita belum terlatih, berarti kita perlu latihan seperti itu. Perlu latihan. Jadi kita perlu tuh latihan biar kita bisa baik-baik saja gitu ya. Misalnya kita ingin tuh baik-baik saja dengan kegagalannya kita, ya kita latihan. Kita latihan menghadapi kegagalan itu. Kita pengen baik-baik aja dengan rasa sedih kita, ya kita sering latihan menghadapi rasa sedih kita. Kita ingin baik-baik aja dengan rasa kecewa kita sering latihan menghadapi rasa kecewa kita seperti itu. Nah, latihan itu adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang sehingga kita memiliki sebuah kapasitas seperti itu. Saya kasih contoh. Jadi misalnya seperti anak kecil ya, anak bayi. Anak bayi itu kan tidak memiliki kapasitas jalan ya. Dia lahir, setiap kita tuh ketika bayi lahir gitu ya, itu kan tidak langsung bisa jalan ya. Pasti semua bayi tidak bisa jalan. Tapi kemudian seiring bertambahnya usianya, seiring dengan berjalannya waktu, bayi tadi itu latihan jalan gitu ya. Pertama mungkin ini ya, ketika latihan itu dibantu oleh orang tuanya atau pakai suatu alat seperti itu. Terus kemudian nanti lama-lama dia jalan sendiri, kemudian jalan sendiri jatuh, sampai akhirnya dia udah terbiasa jalan dan akhirnya fasih jalan gitu ya. Sudah fasih jalan dan akhirnya jadi kayak kita ini ya. Bayi yang tadi benar-benar tidak bisa jalan jadi seperti kita yang udah biasa aja jalan gitu. Udah benar-benar bisa jalan, padahal tadinya benar-benar tidak bisa jalan gitu ya. Nah, kenapa bisa jalan? Dari yang tidak bisa jalan, kenapa bisa jalan? Karena dilatih, karena latihan jalan seperti itu. Karena latihan jalan, sering latihan untuk jalan, makanya memiliki kapasitas untuk jalan. Akhirnya bisa jalan ketika kapasitasnya udah ada seperti itu. Untuk menumbuhkan kapasitas tadi butuh latihan, butuh dilakukan berulang-ulang. Nah, ini sama. Jika kita ingin memiliki kapasitas untuk menghadapi sebuah kegagalan, ketika kita ingin memiliki kapasitas untuk menghadapi rasa kecewa kita, ketika kita ingin memiliki kapasitas untuk menghadapi rasa sedih kita perlu latihan. Kita perlu latihan sering-sering menghadapi kegagalan kita, latihan menghadapi rasa sedih kita, latihan menghadapi rasa kecewa kita. Sesering kita latihan, nanti kita akan memiliki kapasitas menghadapi kegagalan, kecewa, sedih, dan hal-hal yang kita anggap negatif. Sehingga ketika kita menghadapi kegagalan, kecewa, sedih, dan hal-hal negatif itu, hal-hal negatif yang lainnya, kita cukup baik-baik aja dengan kondisi itu. Kita biasa aja gitu. Jadi nantinya kita tuh bisa biasa aja menghadapi kegagalan seperti kita biasa menghadapi keberhasilan. Kita tuh ketika kita sudah terlatih, sudah biasa latihan menghadapi rasa sedih kita itu nanti akan terbiasa gitu dengan rasa sedih kita seperti kita terbiasa dengan kebahagiaannya kita, seperti itu. Apa bisa? Ya itu tadi latihan, seperti itu. Latihan. Jadi sering-sering dilatih. Nah,
BTW tentang latihan ya teman-teman ya, tentang latihan menghadapi ini dulu mungkin. Apa sih pentingnya kita latihan menghadapi rasa kecewa kita, pentingnya menghadapi rasa sedih kita. Apa pentingnya latihan menghadapi kegagalan kita atau hal-hal negatif yang lainnya seperti itu. Apa pentingnya kita terbiasa dengan hal-hal yang negatif seperti itu agar kita itu bisa survive ya, agar kita bisa survive dan baik-baik aja di kondisi itu seperti itu kan kita seringnya itu selalu baik-baik aja di kondisi bahagia, happy gitu ya, hubungan-hubungan yang harmonis seperti itu ya, hal-hal yang baik lah, hal-hal yang dianggap positif, kita selalu baik-baik aja di kondisi itu. Tapi kan di kondisi-kondisi konflik, di kondisi sedih, kecewa, gagal, kita kan tidak baik-baik aja ya. Kenapa tidak baik-baik aja? Karena kita tidak terbiasa gitu, tidak terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Kita hanya terbiasa dengan hal-hal yang positif, tapi tidak terbiasa dengan hal yang negatif. Akhirnya ketika kita menghadapi hal yang negatif, kita tidak survive seperti itu. Karena tidak survive, biasanya kita patah ya. Misalnya ketika kita menghadapi hal yang menyedihkan gitu, kita bisa yang sedih banget sampai beneran tidak bisa ngelakuin apa-apa, sampai bisa di kamar seharian, sampai kerjaan tidak terkerjakan seperti itu, sampai tidak ingin berelasi dengan orang lain seperti itu. Bahkan mungkin yang ini ya parah-parahnya ya, mungkin ada yang ingin menyelesaikan hidupnya seperti itu, banyak terjadi ya. Yaitu karena mereka tidak terbiasa dengan hal-hal yang negatif, dengan perasaan-perasaan negatif, sehingga mereka tidak survive ketika menghadapi hal yang negatif. Karena tidak survive akhirnya ya seperti itu. Mereka ketika menghadapi hal seperti itu tuh ya seperti yang saya sharingkan tadi, ketika sedih bisa yang sedih banget, bisa yang sampai tidak bisa melakukan apapun, seharian di kamar, tidak ingin berelasi dengan orang, bahkan parah-parahnya bisa sampai ada keinginan untuk menyelesaikan hidupnya seperti itu. Itu sih pentingnya kenapa kita perlu latihan menghadapi hal-hal yang dianggap negatif, agar kita terbiasa menghadapi hal yang negatif seperti kita terbiasa menghadapi hal yang positif. Nah, BTW tentang itu, terkait itu ya, terkait latihan menghadapi hal-hal yang negatif. Nah, saya mau kasih info nih ya teman-teman ya. Jadi ada salah satu komunitas. Nanti teman-teman bisa cek lah di story Instagramnya saya. Saya udah posting tuh di story Instagramnya saya. Itu ada salah satu komunitas namanya Komunitas Ruang Hati ya. Jadi Komunitas Ruang Hati ini adalah komunitas kekeluargaan yang bergeraknya itu di bidang mental health. Sebentar ya, saya buka contekan juga nih karena saya enggak hafal. Jadi Komunitas Ruang Hati ini ada komunitas kekeluargaan. Nah, mana nih? Sebentar. Komunitas kekeluargaan yang bergerak di bidang mental health sebagai support system bagi yang memiliki permasalahan psikis atau mental. Nah, itu ya. Itu sudah saya posting tuh di story ya. Nanti teman-teman bisa lihat di story dan bisa buka juga Instagramnya Ruang Hati ya, official Ruang Hati. Jadi Ruang Hati ini sebuah komunitas kekeluargaan tadi ya yang bergerak di bidang mental health seperti itu. Nah, dalam waktu dekat, insya Allah sepertinya sih kalau tidak salah Senin malam itu Komunitas Ruang Hati itu akan mengadakan ada agenda baru sebentar, saya intip ya. Nama agendanya tuh olah rasa menemukan pulau di dalam diri. Jadi olah rasa menemukan pulau di dalam diri. Itu tema acaranya. Nah, di acara ini nanti kita bisa latihan. Nah, bukan bareng sama saya ya latihannya ya. Saya hanya men-sharingkan aja karena ini salah satu komunitas yang saya ikutin dan saya ngerasa bagus banget gitu ya. Mungkin teman-teman juga ada yang butuh dengan komunitas ini seperti itu. Makanya saya sharing nih seperti itu. Nah, di agenda Ruang Hati ini yang tentang olah rasa menemukan pulau di dalam diri, di sana itu nanti akan latihan menghadapi hal-hal yang seringkali kita anggap negatif seperti itu, sehingga nantinya seperti yang saya sampaikan,
sehingga nantinya kita bisa terbiasa dengan hal-hal negatif, sehingga kita survive, nantinya bisa survive dengan hal yang negatif. Ketika kita menghadapi hal-hal negatif, menghadapi kegagalan, kecewa, konflik, sedih, kita itu cukup survive dan terbiasa gitu. Karena terbiasa ya udah tidak apa-apa juga gitu. Ketika sedih ya tidak apa-apa, sedih ya memang lagi sedih dan semuanya bisa berjalan normal kok, seperti itu. Memang lagi sedih tapi kita bisa cukup survive, ndak yang mengurung diri di kamar, ndak yang menghilang di relasinya kita, kerjaan-kerjaan bisa tetap terselesaikan, seperti itu. Kita bisa cukup baik-baik saja gitu dengan hal-hal negatif yang kita alami, dengan kecewanya kita, sedihnya kita, konfliknya kita gitu. Ketika kita sering latihan. Nah, Ruang Hati ini kebetulan lagi membuka acara gitu ya, lagi membuka ini acaranya perdana sepertinya ya, batch 1 kayak gitu, tentang olah rasa menemukan pulau di dalam diri. Ini agendanya itu latihan untuk mengolah rasa, latihan melatih perasaan. Nanti salah satu latihannya itu juga latihan menghadapi rasa-rasa yang kita anggap negatif, seperti itu. Nah, sehingga nantinya ketika kita sering latihan, sering ikut acara ini ya, dan nanti di sana kita terlatih gitu ya, latihan di sana seperti itu. Nantinya kita bisa terbiasa gitu, bisa terbiasa dengan perasaan-perasaan negatif kita, seperti itu, hal-hal yang kita anggap negatif, seperti itu, sehingga kita bisa cukup survive nantinya menghadapi rasa kecewa kita, rasa sedih kita, rasa gagal kita, konflik-konflik kita, seperti itu. Dan acaranya itu free ya, free, gratis, dan ini ya, apa namanya, nanti acara ini difasilitatorin oleh psikiater ya, oleh dokter, oleh foundernya langsung, founder dari Ruang Hati, Dr. Steven, seperti itu. Nah, nanti bisa teman-teman cek ya di story saya, bagi teman-teman yang mungkin tertarik ya untuk ikut agenda Ruang Hati ini. Bukan saya ya, maksudnya saya itu udah ini ya, maksudnya udah ikut ngefasilitatorin ya, nanti difasilitatorinya oleh foundernya, seperti itu. Saya mah hanya mode sharing-sharing aja, siapa tahu teman-teman ada yang butuh, seperti itu. Karena saya merasa tiap kita tuh pasti ya teman-teman ya bakalan melewatin bagian-bagian yang tidak menyenangkan, bagian sedih, bagian kecewa, bagian yang tidak baik-baik aja, konflik-konflik, terluka karena orang lain, seperti itu. Dan seringkali kita tidak memiliki kapasitas untuk menghadapi itu semua, dan akhirnya kita tidak baik-baik saja dengan semua itu. Dan saya pikir mungkin kita perlu gitu ya, saya sendiri ya, karena sebenarnya saya sharing seperti ini karena berdasarkan pengalaman ya. Saya sendiri merasa sangat perlu latihan menghadapi hal-hal seperti itu, agar kita cukup survive gitu menghadapi hidup gitu ya. Jadi ketika kita sedang menjalankan hidup, menjalani kehidupan, ada di lingkungan kerjaan, di lingkungan keluarga, di masyarakat, seperti itu, kita pastilah akan benturan dengan orang, ketemu dengan konflik, ketemu dengan rasa kecewa, terluka karena orang lain, seperti itu, ketemu dengan relasi-relasi yang kita anggap tidak baik, seperti itu, ketemu dengan relasi yang tidak harmonis, itu pasti seperti itu, karena kita jalan berdampingan dengan orang lain. Karena itu saya ngerasa kita mungkin butuh gitu ya, butuh untuk belajar ini, karena kita perlu baik-baik aja gitu, perlu baik-baik aja dengan hal-hal yang kita hadapin, seperti itu, dengan keseharian kita ya, seperti itu. Oke, ini ngobrol-ngobrol random aja ya teman-teman ya. Ini baru pertama kali saya live sendiri nih. Biasanya mesti ada barengannya ya. Jadi memang karena belakangan ini tuh di sini cukup padat ya. Ya begitulah teman-teman ya. Di sini itu cukup padat belakangan ini, terus kayak yang mau ngubungin pembicaranya gitu, kayak udah waktunya itu kok kayak tinggal sedikit, seperti itu, kayak udah yang enggak sempet, seperti itu. Jadi ya udahlah, seperti itu. Jadi ada agenda-agenda tambahan juga kemarin itu, beberapa pekan ini, seperti itu. Makanya seperti pekan ini juga akhirnya cuma satu pembicara gitu ya. Kemarin sharingnya cuma dengan satu pembicara, terus ini saya sharing sendiri nih karena belum sempat emang hubungin siapa-siapa gitu.
pekan lalu itu saya lupa sih, pekan lalu tuh juga sepertinya hanya dengan satu orang juga sih ya. Seperti itu ya, semoga lah ya, semoga habis ini pekan depan kita bisa sharing lagi ya, bisa sharing seminggu 2 kali lagi seperti biasanya, dan tentunya dengan pembicara-pembicara yang lain, relasi-relasi yang saya yang lain, teman-temannya saya yang lain. Semoga ya nanti dimudahkan pekan depan untuk live Instagram seminggu 2 kali seperti biasanya, barengan dengan teman-teman yang lain juga. Oke, makasih ya semuanya. Jangan lupa cek ya story Instagramnya saya. Mungkin teman-teman ingin ikut, dan boleh di-share ke sebanyak-banyaknya orang ya. Boleh di-share ke teman-temannya teman-teman. Siapa tahu ada yang butuh acara ini, seperti itu, butuh info untuk ikut acara ini. Oke, gitu aja. Selamat malam, malam minggu ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.